Jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran kali ini, Dr. Consita Valentina Latipapua SM yang akan memberikan mata kuliah perilaku organisasi tentang karism ekstrim. Selamat menyimak video pembelajaran. Kita akan membahas lebih lanjut, tapi saya akan memberikan motivasi bagi kalian semua Bapak Ibu pembelajar bahwa pengetahuan yang kita miliki tidak akan memiliki nilai kecuali kita mampu mempraktekannya. Demikian filsuf Thomas Aquinas memberikan motivasi bagi kita bahwa ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki harus kita praktekkan. Baik Bapak Ibu pembelajar, kita akan mulai dengan materi kita, karierisme ekstrim. Di zaman kemerosotan dan kemunduran ekonomi saat ini, manajemen karier merupakan aktivitas penting bagi banyak anggota organisasi. Dalam upaya mengelola karir, mereka secara proaktif mencari peluang promosi serta metode untuk bagaimana memajukan karier mereka. Meskipun karierisme telah menjadi topik yang menarik selama beberapa tahun terakhir ini, hanya ada sedikit penelitian yang membahas tentang metode ini. Di sini kita memeriksa karierisme ekstrim yang merupakan kecenderungan untuk mengejar kemajuan karier dan kekuasaan ataupun prestis melalui aktivitas berbasis non-kinerja. Dan hal ini akan berdampak positif maupun negatif yang kita anggap perlu dan penting bagi kemajuan karier kita. Mari Bapak Ibu pembelajar, sama-sama kita simak apa itu definisi dari karierisme ekstrim. Friedman tahun 1985 memperkenalkan konsep karierisme baru yang didefinisikan sebagai kecenderungan untuk mengejar karir melalui cara-cara yang tidak berdasarkan pada kinerja. Banyak orang mengelola karirnya secara proaktif untuk mencari peluang promosi serta metode-metode untuk memajukan diri mereka dan karier mereka. Dengan untuk mengejar kemajuan karier, kekuasaan dan gengsi melalui aktivitas berbasis non-kinerja yang akan berdampak positif maupun negatif dianggap sesuatu yang lumrah bagi sebagian orang. Inilah yang kita katakan dengan manajemen impresi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, manajemen impresi didefinisikan sebagai proses di mana individu memanipulasi informasi tentang diri mereka sendiri sehingga orang lain melihat mereka sebagaimana mereka ingin dilihat. Baik Bapak Ibu pembelajar, kita akan membahas terkait dengan model karierisme ekstrim. Dari model ini kita akan mendapatkan dua variabel utama, yakni variabel konseptual dan variabel individual. Dari variabel konseptual kita akan mendapatkan tiga indikator utama, yakni ambiguitas dan ketidakpastian, yang kedua akuntabilitas, dan yang ketiga sifat hasil. Sedangkan untuk variabel individu, indikatornya adalah kecenderungan perilaku politik, mafialisme, pemantauan mandiri, persepsi politik, locus of control internal, ambisi karier, keinginan untuk maju, kecenderungan untuk berganti pekerjaan, orientasi jangka pendek, dan sikap kerja yang meliputi kepuasan kerja, motivasi, keterlibatan, komitmen organisasi yang rendah. Pada gambar sebelumnya terkait dengan ekstrim karierisme, memberikan daftar beberapa taktik yang lebih mapan, yang mana tujuan untuk mendapatkan promosi, kekuasaan, dan imbalan lainnya dalam sebuah organisasi. Bapak Ibu pembelajar, kita akan membahas manajemen kesan yang akan menimbulkan sikap negatif. Yang pertama, menyalahkan. Menyalahkan biasanya terjadi ketika adanya suatu keadaan dan didefinisikan sebagai sebuah peristiwa yang menyebabkan orang lain meragukan latar belakang, kepribadian, perilaku, kemampuan, dan niat pelaku. Taktik ini adalah jenis alasan di mana pelaku mencoba mengubah cara berpikir orang lain tentang suatu peristiwa buruk daripada mencoba mengubah peristiwa itu sendiri. Yang kedua adalah mengambil pujian untuk pekerjaan orang lain. Hal ini dilakukan di mana seorang aktor untuk dia berkompromi dengan kompetitornya dengan menerapkan taktik entitlement yang terkadang digambarkan dalam literatur sebagai sebuah pujian.
Dengan menggunakan taktik ini, aktor mencoba untuk meningkatkan tanggung jawab yang dirasakan atas hasil atau peristiwa positif, meskipun ia tidak bertanggung jawab secara langsung. Yang ketiga, di mana aktor akan menjelek-jelekan kompetitornya. Dengan upaya ini akan mengurangi kualitas dari orang lain yang dalam hal ini adalah kompetitornya. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi pribadi dan meremehkan kualitas positif yang dimiliki oleh pesaingnya. Yang keempat adalah intimidasi. Intimidasi dapat digunakan untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain, melindungi dan mempertahankan reputasi seseorang, menghiasi penghargaan sosial, dan memenuhi tujuan interpersonal ketika seseorang percaya bahwa perilaku ini akan mendukung citra sosial yang positif dan tidak akan berhasil dalam hal ini. Dan yang kelima, proyeksi negatif. Proyeksi ini melibatkan tingkat yang berlebihan dari kemampuan aktor dalam melakukan pertunjukan untuk menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan dari penampilan atau peristiwa terkait. Ini adalah bentuk self-handicapping atau melumpuhkan diri sendiri yang digambarkan pada literatur berbeda sebagai strategi menembak diri sendiri. Bapak Ibu pembelajar, pada gambar model karierisme ekstrim kita melihat bahwa ada indikator konseptual dan ini akan muncul pertanyaan kapan orang menggunakan manajemen kesan negatif. Secara umum disepakati dalam literatur dalam konteks tertentu memunculkan perilaku politik. Di sini ada 3 variabel konseptual yang umum dan diselidiki dan diperkirakan akan memunculkan penggunaan manajemen impresi negatif oleh para karierisme ekstrim. Yang pertama, ambiguitas dan ketidakpastian. Dalam situasi kerja di mana seseorang karyawan tidak jelas mengenai kriteria yang menjadi dasar penilaian kinerjanya, maka karyawan cenderung dia akan menggunakan impresi secara negatif. Dan itu dalam rangka untuk meningkatkan reputasi. Yang pertama, ambiguitas dan ketidakpastian. Dalam situasi kerja di mana seorang karyawan merasa tidak jelas mengenai kriteria yang menjadi dasar penilaian kinerja, karyawan tersebut lebih cenderung menggunakan impresi negatifnya yang mana bertujuan untuk meningkatkan reputasi pribadi, promosi jabatan sekaligus mendiskualifikasi kompetitornya. Yang kedua, akuntabilitas. Karyawan yang bertanggung jawab mungkin akan menggunakan intimidasi ke arah yang lebih rendah untuk mencapai kinerja yang diinginkan, untuk mencapai hasil yang menjadi tanggung jawabnya. Bapak Ibu pembelajar yang saya kasihi, akan muncul pertanyaan, mengapa orang menggunakan manajemen kesan negatif? Ada beberapa hal yang kita bahas sebelum ini terkait dengan kecenderungan seseorang untuk berperilaku politik. Yang kedua, manipulatif. Yang ketiga, locus of control internalnya. Yang keempat, pemantauan mandiri. Yang kelima, persepsi tentang politik. Yang keenam, ambisi karier. Yang ketujuh, sikap kerja yang rendah berupa komitmen organisasi, kepuasan kerja maupun keterlibatan kerja. Bapak Ibu yang saya kasihi, dari materi ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di era pemangkasan organisasi dan resesi saat ini, karierisme ekstrim adalah sebuah konstruksi yang semakin meningkat visibilitasnya di tempat kerja. Dengan adanya karierisme ekstrim, maka semakin banyak pula penggunaan teknik impresi secara negatif. Meskipun perilaku gelap seperti itu tidak selalu menghasilkan hasil organisasi yang disfungsional. Dalam banyak kasus, hal ini cenderung menghasilkan hasil yang berbahaya bagi individu, kelompok, maupun organisasi. Tantangan bagi para praktisi untuk membentuk konteks organisasi untuk mengendalikan penggunaan manajemen
impresi negatif ini. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan melalui upaya untuk menghilangkan ketidakpastian dan ambiguitas dalam lingkungan organisasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran saya kali ini dan kita berjumpa pada video pembelajaran berikutnya.